Tentang nama, Be. Tentang nama ya. Nah. Oke, tentang nama. Jadi nama ini nama apa aja? Oke. Ya. Nama apa aja? Nama perusahaan, nama toko, nama branding, nama-nama partai, merek-merek, judul buku, judul lagu, judul film, judul sinetron. Ini semua mana yang nilai-nilai tinggi, ya ini bertahan. Ini bertahan ya. Jadi semua nama, kecuali Tuhan itu nggak butuh itu. Tuhan udah punya nama 99 Asmaul Husna. Nah itu title-nya itu Tuhan itu bernama Allah gitu ya. Kemudian title-nya itu udah 99. Maha ini, maha itu, maha ini, maha itu udah 99. Nah, Allah nggak butuh cerita kita. Ini dunia ini ciptaan Allah gitu kan. Nah, cuman bagaimana kita mau meningkatkan energi diri kita, meningkatkan potensi kita dengan cara merubah barcode. Jadi kalau Babe itu tanya sama Babe itu bukan cek kodam, cek barcode. Barcode ya. Nah, ini hal baru. Cek barcode. Ini mesti disampaikan. Iya, cek barcode. Gimana Be, namaku ini nilai berapa Be? Tanggal lahirku begini bagaimana Be? Istriku Be, anak-anakku Be. Nah ini bagaimana? Ini kan kita benerin semua. Kita benerin semua supaya rapi, supaya kedepannya lebih berkualitas. Betul. Kalau ada nanti buku-buku yang ngatain nama Anda sekian, Anda begini. Nah, nama istri Anda sekian, Anda begini. Tapi dia nggak memberi solusi. Buat apa? Namanya kita dikatain. Zodiak Anda itu naga. Oh, Anda hebat bla bla bla. Zodiak Anda tikus. Siu. Mana bisa? Udah zodiak tikus diganti zodiak naga kan nggak bisa. Ya kan lucu kan? Iya, nggak nyambung. Bintang Anda, zodiak Anda Leo. Ya kan? Mau diganti Capricorn. Kan nggak ada mereka ngasih perubahan itu. Nggak bisa kan? Nah, kalau ilmu ini bisa. Innallaha la yughayyiru ma qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah keadaan satu kaum kalau tidak kaum itu sendiri merubahnya. Salah satunya dengan ini dia. Perubahan energi, perubahan nama, perubahan doa gitu ya. Nah, oke, baik. Jadi tadi Babe katakan tentang nama tadi, nama apa saja? Ya, yang sifatnya dibikin nama, penamaan gitu ya. Nah, itu kasihlah nama-nama yang baik kata Rasulullah. Anak-anak itu kasihlah nama yang baik. Betul. Yang baik ini bagaimana? Contoh-contoh nama kan? Iya, bagaimana nama yang baik? Setidaknya nama yang baik itu kan punya makna yang positif. Ya. Kemudian dia disebutnya pun enak gitu kan. Nah, orang sekarang aja, anak-anak sekarang nggak mau dikasih nama. Orang-orang dulu kan, makin berubah zaman makin berubah nama. Wah, sekarang Keisha. Wah, dulu Ngatemi namanya gitu kan. Ponikem gitu kan. Jemangun gitu kan ya. Tuminem, nah, anak sekarang itu kan udah nggak lagi, udah bergeser dia, katanya namanya Deso gitu kan. Nah, padahal ada jenderal juga namanya Poniman tuh, tahun-tahun berapa dulu jenderal Poniman, itu nilai numeriknya 10, gitu kan. Sebenarnya ini nilai. Jadi kalau nama itu pertama, ambillah nama yang bermakna baik ya, bermakna positif aja. Kemudian yang kedua, pengucapannya juga enak, nah, sesuai zaman nih. Yang ketiga, nilai numerik harus diperhatikan. Oke, numeriknya. Nilai numeriknya itu harus diperhatikan. Seseorang namanya bagus, misalnya kan. Ini bagus jumlah huruf ganjil laki-laki. Nilai numeriknya 5. Akhirnya si bagus nggak berkualitas. Kurang berkualitas. Asep, gitu juga. 5 juga gitu. Rendah-rendah. Agus 3. Nah, kecuali Agus apa gitu kan. Nah, itu tambahin ya. Ada tambahannya. Tadi kan. Ya. Berubah nama. Nah, jadi orang nama panggung itu bisa ngangkat. Bisa. Iyalah, Alfiansyah jadi Komeng itu kan 11 jumlah hurufnya genap. Nah, gitu-gitu. Dan banyak yang lain lagi. Jadi itu tadi dari perihal nama aja udah memberi energi gitu ya. Nah, nanti namaku sama istriku nih Be, kok aku sering cekcok aja, ternyata komposisinya salah. Ini kita benerin. Nah, kita benerin, kita tolong dia, kita benerin gitu ya. Nah, kemudian mau bikin nama toko, nama usaha, bla 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 bla, PT, CV, yayasan. Nah, itu kita kasih yang bagus gitu kan. Kalau dia udah ngerti cara ngitungnya silakan, cuman hati-hati. Hati-hati, dia baru dengar hari ini. Bapak kasih tahu nih, A1, B2, C3, Bapak kasih tahu. Itu nilai-nilai huruf. Oh, nilai huruf itu ya, iya, dia pangkat. Iya, huruf ya, ada angkanya. Sampai Z 28, 26 ya. Nah, itu 8. Gitu ngitungnya. Nah, cuman hati-hati kalau enggak
Ya, kalau bukan pakarnya, ahli. kalau nggak ahlinya gitu ya. Nah, kemudian bahasan kita yang kedua tentang tanda tangan. Oke, tanda tangan. Ya, ini bahasan tanda tangan. Apa itu tanda tangan? Tanda tangan bahasa Inggrisnya apa? Sign. Signature. Ya, signature. Signature ya. Nah, atau orang bilang you sign here gitu ya. Sign, Nah, tanda tangan. ya. Signature. Signature itu ada dua beri infinitif, dua akar kata dasar, dua akar kata atau dua kata dasar terdiri dari kata sign dan nature. Sign tanda, nature alam. Jadi maksud orang Barat, signature itu adalah tanda-tanda alami Anda, tercermin di bentuk tanda tangan Anda. Makanya ada orang yang suka pinter ngebacain tanda tangan. Dia ngebacain doang, nggak memberi solusi. Kenapa? Jadi orang membuat tanda tangan, orang itu sama dengan dia membentuk self concept namanya. Ya, konsep tentang dirinya, tentang perjalanan hidupnya tanpa dia sadari. Lalu Babe membacanya sebagai self image. Nah, di situ orang bisa membaca tanda tangan orang. Karena dia sudah menjadi self image. Babe udah ngelihat self image orang ini seperti ini, signature orang ini seperti ini. Nah, dia membuat tanda tangan itu namanya self concept. Dia mengkonsep tentang perjalanan hidupnya. Jadi pakar grafologi dunia mengatakan tanda tangan itu adalah perjalanan hidup yang Anda bentuk sendiri, yang lika-likunya itu akan Anda lalui. Yang muncul dari subconscious, dari pikiran bawah sadar, dan akan mengkristal dalam kehidupan Anda. Itu dia dasarnya. Nah, dasarnya itu. Berarti kalau sama prasangka itu ya, sesuai awal itu prasangka sesuai prasangka. Ana inda zoni abdi. Inda zoni abdi. Aku meneruskan perasaan hamba. Nah, secara, jadi ini bagian dari doing. Ya. Ini bagian dari doing ya, perilaku ya, perbuatan. Ini kan dia bentuk sendiri perjalanan hidupnya. Dia nggak menyadari bahwa setiap fluktuasi, setiap goresan itu perjalanan ini akan dia lalui. Jadi jangan heran kalau orang yang tanda tangannya ribet, ujungnya ke bawah, ini sama dengan dia berdoa minta miskin, berdoa minta bangkrut. Ya, karena kaidahnya ini kan dari kiri ke kanan urut Latin. Ya. Nah, ini saya Latin kiri kanan. kalau kita mau meningkat, giniin dong. Ya kan? Kalau kita mau masuk ke jurang kan begini. Ke bawah. Ya kan? Nah, ini hal yang logis. Tapi orang kan nggak ngeh, dia nggak menyangka bahwa dia telah membuat self concept ya, yang akhirnya menjadi self image bagi dirinya. Dia gini, tuh naik. Orang kaya. Nih, Bapak ditanya sama bosman. Kenapa orang Tionghoa yang notabene-nya cuma 4% tapi bisa menguasai perekonomian Indonesia sampai 52%? Maaf. Jadi Babi bilang orang Chinese ini dulu diajarin sama secara turun-temurun menjadi secara kolektif menjadi belief system mereka. Tanda tangan tuh ujung tangan itu naik, jangan turun, naik. Sederhananya itu ya. Gitu yang diajarkan oleh pendahulu mereka. Tanda tangan tuh ujungnya naik, biar hoki lu. Orang kita lain, tanda tangan jangan yang gampang ditiru orang. Ini statement setan, ini ayat-ayat setan, satanic verses itu dia. Ayat-ayat setan, menyesatkan. Setan tuh kan nggak suka orang ini kaya, nggak suka orang pintar, nggak suka orang sehat. Ini setan, dia maunya orang tuh bodoh, miskin. Nah, kemudian apa tadi, sakit-sakitan, mati bila perlu. Nah, jadi yang memiskinkan itu ya setan itu. Setan tuh suka membodohin, memiskinkan, kemudian satu lagi membuat orang sakit. Wah, Babe nggak nyebutin siapa lah itu. Ya. Nah, jadi inilah orang Chinese tadi, orang Tionghoa, tanda tangan 90% mereka naik. Satu. Orang pribumi 85% tanda tangannya ke bawah. Udah ribet, ujungnya ke bawah. Ini nyalain Tuhan orangnya. Doaku nggak dikabulkan, nggak dikabulkan. Padahal dia udah doa ini. Kenapa? Apa hubungan tanda tangan dengan doa? Tanda tangan itu asalnya dari nama.
Nama tadi kita sepakat adalah Doa. doa. Bentuk tanda tangan, Doa. ya bentuk doa. Bentuk tanda tangan itu bentuk doa dia yang tanpa dia sadari. Nah, ini ilmu ini sebenarnya ilmu psikologi. Iya, iya. Ya, yang muncul dari subconscious. Orang nggak sadar aja. Dia telah membuat salah konsep tentang dirinya begini-gini. Seharusnya dia buat nama. Ya, lihat orang-orang barat tantangan nama. Hah? Orang barat nih misalnya namanya Burhanuddin. Nama aja ditulis. John F. Kennedy. Oh. Presiden-presiden Amerika. Semua tanda tangan nama. Rakyatnya begitu juga. Mereka menampilkan nama di dalam perjalanan hidup mereka, dalam life path mereka. Sehingga negeri mereka pun terkenal. Iya. Jangankan pribadi, negerinya jadi terkenal. Auto ya. Negeri adikuasa, negeri adidaya, polisi dunia, ya kan? Negara superpower. Itu kenapa? Karena rakyatnya tanda tangannya nama. Karena apa? Tanda tangan ini asalnya dari nama. Lah, Rasulullah aja nama. Kan dari nama tanda tangan itu. Yang selesai. Kalau orang Belanda bilang itu handtekenen, itu tulisan tangan. Nama yang ditulis dengan tanganmu. Itu udah jadi tanda tanganmu. Itu maksud orang Belanda. Nah, sementara orang Indonesia tadi Iya, ada apa? udah ribet, ujungnya Tahu ke mana bawah. yang kecil. Iya, Bukan jangan tahu. namanya yang jelas banyaknya. Deh, Mie tumpah. mitumpah. 85% begitu. Nah, kalau hari ini perekonomian Indonesia dipegang oleh etnis Tionghoa, jangan salahin mereka. Doa Anda salah. Nah, ini mau kita ajarin doa. Iya. Begitu mau kita ajarin doa, nggak ada hubungan tanda tangan dengan nasib. Nasib di tangan Allah. Nasib di tangan Allah. Kalau nasib di tangan Allah, dia tidur aja. Nanti datang mobil apa kok Pajero masuk ke rumahnya, ini untukmu, kata Allah, ini untukmu. Nggak begitu, men. Iya, Roh Nah. jelas tadi kan ayat. Iya. Jadi mungkin salah satu ikhtiar, bukan mungkin. Ini salah satu ikhtiar ya. Salah satu ikhtiar itu kita buat perubahan. Jadi kan tuh bagaimana hebatnya ngerubah doa itu. Jadi ini Babe lupa, Babe bukan ulama, Babe bukan ustadz, bahwa dulu bumi ini tercipta karena Big Bang, pecahan planet matahari. Bumi ini berputar kencang jadi salju. Nggak putaran nggak jelas. Kemudian Allah tancapkan gunung-gunung. Ya, pasak. Nah, pasak ya gunung-gunung. Kemudian putarannya itu jadi satu hari 24 jam. Iya. Ya, berputar pada orbitnya. Itu kan ada siang, ada malam. Ini baru normal ya. Iya. Wah, entah berapa juta tahun yang lalu tuh. Gitu kan ya. Nah, kemudian yang menerangkan yang diterangkan tadi dia bertanya, Bapak lupa antara Jibril sama Rasulullah mungkin ya. Kemudian sebut dulu yang menerangkan ini Jibril. Rasulullah bertanya, betapa hebatnya gunung bisa menahan putaran bumi. Iya, balancing. Ada nggak yang lebih kuat dari gunung? Iya. Ada. Apa? Dia Rasul. Besi. Di traktor, di beko. Di gunung-gunung kan bisa di beko tuh. Bisa jadi rata lagi. Ya, ada nggak yang lebih kuat daripada besi? Ada. Apa itu? Api. Besi yang begitu keras, kita deng benjol, kena oleh api yang cuman gas panas sekian ribu derajat, ini bisa lebur, bisa lumer. Ada nggak yang lebih kuat daripada api? Apa yang lebih kuat daripada api? Air. Benda yang dingin yang benda minum ini kan bisa mau menahan gejolak api yang begitu membara. Ya, kebakaran hutan, ada hujan lebat misalnya, mati. Berarti air lebih kuat daripada api. Ada nggak yang lebih kuat daripada air? Apa itu? Angin. Bahkan angin sesuatu yang nggak kelihatan, ya kan? Tapi air laut yang tenang, buah rombak, hebat. Angin itu membuat laut berombak, begitu kan? Kemudian kompresor, pemadam kebakaran tuh ya, nyemprotin air, itu angin yang dorong. Berarti air kalah oleh angin. Ada nggak yang lebih kuat daripada angin? Ada. Apa itu? Doa yang ikhlas. Jadi doa. Nah, nama doa. Tanda tangan asalnya dari nama. Bentuk tanda tangan juga bentuk doa. Ini kalau kita korelasikan, kalau kita analogikan dari sisi agama, yang sudah jelas Rasulullah tadi tanda tangannya nama.
Dia bikin tanda tangan nama, kok kita bikin tanda tangan mie tumpah. Anda umatnya siapa? Masa umatnya Muhammad orang Amerika? Mereka yang niru tanda tangan nama, gitu kan? Jadi Babe ngambil dari dua pola. Pola Western, Babe nggak cerita Rasul. Pola Western, tanda tangannya nama. Pola Oriental, tanda tangannya ujungnya naik. Jadi kalau orang yang tanda tangannya nama, ujungnya naik, dia ini akan terkenal dan dia akan kaya. Ujungnya ya. Ujungnya naik, ya. Nah, sekarang bayangin kalau tanda tangan Anda ribet, nama Anda nggak ada, putar-putar, ujungnya ke bawah, kayak gini minta kaya. Jadi memang Ini doa. Mesti di-upgrade ya. Iya, harus di-upgrade. Ini doa, Anda perbaiki doa Anda. Orang mengira doa itu begini, bos. Ini namanya doa konvensional. Orang yang sedang begini, oh dia sedang berdoa. Itu konvensional. Padahal doa itu banyak. Ucapan al-kalamu nisfu doa, itu doa. Jadi you will be what you do. Anda akan mendapatkan apa yang Anda lakukan. Perilaku ini doa. Secara nggak sadar, ya kan? Perilaku doa juga. Itulah coba pura-pura jalan gini, itu aja kena tuh. Karena itu udah ngasih clue, udah ngasih contoh. Ngasih contoh kan. Ucapan, ini doa juga. Pikiran, ini doa juga. Kenapa kita disuruh positive thinking tiap hari? Kemudian satu lagi, prasangka, positive feeling, husnuzon. Positive feeling. Jadi positive doing, ini takwa ini gini bos. Takwa adalah positive doing, positive talking, ngomongnya positif aja, positive thinking, pikiran dia positif aja, kemudian positive feeling, prasangkanya positif. Nah, itulah husnuzon. Bagi yang negatif feeling, itulah suuzon. Dia akan mendapatkan apa yang dia lakukan, dia akan mendapatkan apa yang dia ucapkan, dia akan mendapatkan apa yang difikirkan, dia akan mendapatkan apa yang diprasangkakan. Ini doa. Semua itu doa. Ya, orang doa bukan begini aja. Self talk, ya itu doa. Gitu kan ya. Nah, jadi itu tanda tangan tuh seperti itu. Jadi kalau orang Indonesia mau merubah, tanda tangan simpel lah, dua huruf aja pun jadi. Misalnya namanya Yusuf, ya, Yu gitu. Udah. Kalau dia nggak mau popularitas, tapi kalau dia panjang-panjang, nanti dia nungguin garis finishnya lama, kayak Babe dulu. Babe ganti KTP, tanda tangannya panjang, Babe Haris 15 tahun baru boom. Baru belum meroket. Makanya Babe kasih orang-orang tanda tangan yang simple. Ente mau terkenal atau mau cuan? Itu aja pertanyaan. Mau cuan, simple aja. Abdul Maliki AM, udah pung. AM. Iya, AM aja. Daripada kemarin ini tumpah, kan udah bagus ada hurufnya AM. Iya kan? Nah, engceng. Nah, jadi AM gitu. Cup, naik ke atas. Kasih garis bawah titik. Iya kan? Nah, gitu. Abdu. Ya, jadi tanpa berubah makna itu. Buang L-nya. Abdu. Masih Abdu juga, masih hamba juga. Sama Abdu kan. Abdu juga gitu kan. Nah, itu. Jadi tanda tangan, kalau orang Indonesia mengubah pola tanda tangan seperti yang Babe ajarkan, maka Indonesia ini dijamin bakal jadi mercusuar dunia. Nah, sekarang bayangin 85% doa orang Indonesia jelek, minta ribet dan minta miskin. Maka Allah kirim pemimpin yang membawa keributan dan membawa kepada kemiskinan. Pemimpin adalah, munculnya seorang pemimpin adalah hasil dari akumulasi doa rakyat. Ya. Nah, jadi muncullah pemimpin-pemimpin yang membuat bangsa itu, bukan bangsa ini ya, bangsa ini bagus. Bangsa itu menjadi ribet dan miskin. Bayangin negara itu punya hutang meningkat, bayar bunga hutang, pakai utang lagi, dan utangnya kena bunga lagi. Nah, ini pemimpin seperti ini kita nggak bisa protes, biarin aja dia. Begitu servonya. Nah, yang bisa kita rubah siapa? Ibda binafsik. Dari sendiri kan. Kita mulai dari kelas kita dulu, dari bawah.
Masalah pemimpin tuh benda yang di puncak nih. Ini kalau diganggu ngamuk, dipentungin kita nih. Tapi yang dari sini kita, kalau di sini udah bagus, ini jatuh. Ya, ini lari, ini jatuh. Ibda binafsik. Mulai dari dirimu, dari keluargamu, lingkunganmu, selevelmu. Jadi grassroots kita ajarkan. Mas Maliki nanti ngajarin 10 orang di sekitar situ. Orang itu disuruh lagi 10 orang. Lama-lama 271. Life path-nya bagus, doanya bagus. Itu kekuatan doa tadi, Babe. Sudah kasih ilustrasi. Mengalahkan gunung. Mengalahkan gunung dikalahkan oleh besi, ya, mengalahkan api, mengalahkan air, mengalahkan angin. Ini doa. Doa mukhul ibadah. Nah, doa mukhul ibadah. Nah, jadi inilah kekuatan power yang sangat kuat. Kok kita bilang orang suruh merubah, tiap hari orang mau merubah, tapi nggak tahu apa yang mau dirubah. Kok servonya begini-begini aja. Seorang yang pernah bangkrut, dia nggak pernah merubah barcode-nya, nggak pernah merubah data walaupun itu hanya buat untuk mengecoh semesta, ya, itu dia akan bangkrut lagi. Balik lagi ya. Balik lagi. Kenapa orang ada servo suka kawin cerai? Itu dia servonya ada dan Babe tahu. Gitu. Orang yang bangkrut nih, bangkrut lagi. Orang yang keluar masuk penjara, Babe tahu. Nah, orang yang suka sakit-sakitan operasi sebentar, Babe tahu. Nah, ini mohon maaf. Dari apanya? Dari KTP-nya. Dari data dirinya tadi. Nah, jadi kalau ini nggak dirubah, apa yang berubah? Lalu berubahnya di mana, Be? Minimal berubahnya itu ya KTP dia scan warna, diedit. Nah, diedit buat KTP-KTP-an. Solusinya ya. Nah, kemudian dihapus tanda tangannya, lalu di print tanda tangan yang baru, laminating, kantongin. Tujuannya untuk mengecoh semesta. Semesta itu bukan Allah, semesta itu ciptaan Allah, makhluk Allah. Nah, sistem yang ada di semesta ini kita kecoh, gitu kan? Nah, dia udah berubah nih. Ya contoh lah orang miskin, tapi dia nggak menunjukkan kemiskinannya. Dia senantiasa bersyukur aja. Nah, dan syukur. Ya. Kemudian semesta akan melihat dia sebagai orang bersyukur. Orang bersyukurnya adalah orang yang pantas menerima kenikmatan. Kenapa kita dilarang negatif bicara? Jadi ini kita membentuk namanya self concept. Ngomongnya itu negatif, ngeluh aja kerjanya. Orang yang ngomongnya tiap hari ngeluh, semesta akan melihat orang ini layak mengeluh, layak diberi keluhan ini, dikasih lagi. Dan ngeluh terus itu. Iya, berulang-ulang. Jadi habit. Setelah jadi habit dikumpulin jadi servo mekanisme namanya. Habit yang berulang-ulang jadi servo mekanisme. Kalau ini tidak dirubah, dia terus-terusan gitu. Jadi jangan heran ini orang ini sering kecelakaan. Kenapa itu? Nah, seharusnya dia tanya. Ilmu ini menjelaskan. Gitu loh. Nanti komplain. Ini ilmunya dari Allah kok, konsultasinya bayar. Sekolah dapat SD, sekolah 6 tahun dapat ijazah gini, itu bayar puluhan juta. Giliran ditagih sama admin 2 juta, komplain dia. Ya Allah. Udah bisa masuk perusahaan kita kalau ijazah SD? Belum. Bisa. Saya pulang lagi SMP ya kan, wah beli seragam, beli buku, nanti udah mau lulusan piknik, wah bayar ini terusan bayar. Luluslah SMP, dapat ijazah lagi, udah bisa kerja? Belum, ya kan? Nah terus begitu. Ini aja udah mahal. Nah giliran sesuatu yang Babe cari, riset dalam 23 tahun, dia menikmati 1 jam, kok bayar, Be? Kalau nggak mau bayar, nanti di surga. Di surga nggak bayar, ya. Di surga hidup nggak ada bayar, mau gratis, gitu. Oke, kemudian kita beralih ke sudah tanda tangan tadi dah, nama udah, tanda tangan udah. Nah, tanda tangan orang-orang yang Soekarno tuh, Soekarno kan kebaca. Dia jadi presiden, ya kan? Nah, cuman ada hal-hal lain, hanya nggak cukup dari nama. Soeharto S. Harto,
ya kan? Oh, SB Yudhoyono, tantangan Mega, Soekarno, ini semua jadi orang-orang hebat, gitu. Karena tanda tangannya nama. Kenapa Rasulullah namanya ditaruh teratas dari 100 tokoh terkemuka dunia oleh Michael Epstein? Karena Muhammad ini akumulasi nilai numerik dan grafik ini dia tertinggi dari 99 tokoh yang lain. Dari terminologi mereka itu berdasarkan literasi. Untuk naruh Muhammad teratas itu berdasarkan literasi. Kalau Babe kacamata ilmu numerologi dan grafologinya. Artinya di situ kan ada korelasinya juga. Ada. Nah, cuman itu tadi sebut inilah hoki lah. Hoki. Katakan gini, kata Michael Ehad ini hoki. Kata Babe enggak. Kata Babe memang orang ini layak di atas bukan karena dia Muhammad Rasulku, bukan. Ya, kita ini cerita sama-sama manusia nih. Perspektif. Beliau ini nilai numeriknya tertinggi, master number, 1. Yang kedua, dari tanggal lahirnya hebat, tertinggi dari yang lain yang 99. Bentuk tanda tangannya, dia yang paling simpel dan paling sempurna. Orang cuma 4 huruf Muhammad. Muhammad. Sebelum Rasulullah pakai cop, cincin, itu dipegangin oleh sahabat. Rasulullah kan umi, tidak pintar membaca, tidak pintar menulis, dan tidak pintar membaca tulisan. Kalau membaca recitation gini bisa membaca. Dari Jibril, dibacakan. Nah, itu membaca, recite, membaca. Kalau ini kan reading, beda. Kalau itu recite, recitation. Kalau ini membaca yang reading. Nah, gini. Ini Rasulullah nggak bisa. Umi itu maksudnya seperti itu. Ya, jadi Rasulullah ini kenapa Allah ciptakan umi? Supaya manusia percaya bahwa apa yang dia sampaikan bukan dari pribadi, literasi, tapi dari wahyu dari Allah. Illa wahyu yuha. Itu memang pure dari Allah. Jadi supaya manusia percaya itu pun dituduh tukang sihir. Kayak Babel lah dituduh otak-atik katuk. Otak-atik katuk, kata orang, ya apa beli buat tuh? Makan kau lah tuh, gitu kan? Nah, itu dia kan. Jadi apa beli buat, sebegitu ininya daya tangkap dia, itu pun orang yang kayak itu udah ada servonya. Memang barcode-nya dia itu jadi orang tuh suka ngeblame. Itu kalau kebangun sendiri ya. Kebangun sendiri. Iya. Jadi makanya sahabat tuh ada sahabat kompak, ada sahabat yang baru berapa hari datang gitu kan. Itu memang udah memang udah begitu. Jadi Babe nggak heran, oh ini kok bisa pisah Be, ini sama ini kok putus Be, kok bisa pecerai Be. Babe nggak heran gitu. Nah, cuman karena dia nggak tahu, dia tergiring ke situ gitu kan. Kayak Saiful Jamil misalnya kan ya, kenapa Be? Nah, itu gitu. Memang udah ada servonya ya. Nah, udah ada servonya. Jadi udah ada servonya, itu udah tertulis di barcode-nya yang Babe kira-kira bisa ngebaca. Oh begini barcode-nya gitu kan. Jadi nggak usah heran. Nah, oke, kita sekarang beralih ke tanggal lahir. Tanggal lahir Rasulullah tuh bagus. 12 lebih awal. Itu anunya hijriahnya. Oh, hijriahnya ya. Nah, lagi-lagi ingat kaidah ini kaidah universal. Bukan cara Cina, bukan cara Arab. Universal ya. Universal. Karena gini ya, ini ilmu Rahman. Siapa aja? Ilmu Rahman untuk siapa saja yang Allah kehendaki, yang Allah udah beri barcode bagus. Nah, Rahman itu cuma 1% kan? Rahim 99 kan? Untuk orang mukmin, muttaqin, mukhlisin. Nah, Rahman untuk orang yang punya barcode bagus, yang turunan bagus, gitu kan? Nah, kemudian bangsa yang bagus. Itu faktor-faktor kenapa orang ini hebat. Satu, faktornya itu faktor ketakdiran dulu. Memang udah tetapkan Allah, kamu bakal ini kayak Muhammad lah. Sebelum ada ini semua aksioma, ketetapan. Udah ada nama Nur Muhammad gitu kan. Nah, itu udah ketetapan. Nah, kemudian yang kedua, faktor rasial, bangsa. Ya, Afrika yang orang yang hitam, keriting gitu kan, sampai dibilang benua hitam. Itu rezekinya beda, rezeki rohmannya itu beda dengan Eropa, Amerika, Australia, Asia bahkan. Itu beda. Itu faktor Rahman itu ada menyangkut masalah rasial, masalah kebangsaan. Kemudian yang ketiga faktor turunan, ya,
Nah, faktor nasab. Ini bapaknya dulu, kakek ini pintar. Ini nanti ada genetiknya. Yang terak berarti. Terak. Itu pintar juga. Nah, ini bapaknya raja, anaknya jadi raja. Contoh aja lah Jokowi, anaknya jadi wapres. Peace. Nah, itu contoh aja, itu contoh tuh, contoh. Bukan betulan ini. Bukan betulan. Itu di negeri sana, di Uganda. Di Indonesia enggak ada. Ya. Nah, jadi ini itu faktor-faktor tadi itu mendukung juga. Babe kasih contoh. Orang pasti ngomong Allah Maha Adil. Sepakat ya? Allah Maha Adil. Ya, Al-Adil. Sekarang kalau Allah bikin mangga, buah mangga yang beda-beda taste, beda size, beda price, Allah adil. Situlah keadilan Allah. Kalau mangga ini jenisnya mahal semua, yang miskin makan apa? Nggak pernah ngerasain buah mangga. Jadi ada mangga yang mangga udang loh, batangnya gede, buahnya kecil-kecil lagi, agak asem gitu. Nah, pokoknya ya kurang berkualitas lah. Tapi ada mangga yang udah mangga Indramayu gitu kan. Nah, buahnya agak gede, manis, bijinya tipis. Ada. Aku pernah jualan juga tuh mangga. Nah, itu aja Allah bedakan. Iya. Ya kan? Manusia kalau minta disamakan, kelapa, buah pisang, buah pepaya, itu semua udah Allah bedakan untuk dinamika, untuk harmonisasi. Ya, supaya ada kelas-kelas tadi itu. Ya kan? Nah, yang Allah mau lihat dari manusia ini adalah yang inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Yang paling takwa itu siapa? Mereka yang mendapat rohimnya, mereka yang mendapat juga dapat rohmannya. Kemudian karena ini 99% dia dapat nikmat. Dari 100 bagian nikmat yang Allah curahkan ke dunia ini cuma satu bagian, yang 99 bagian itu ukhrawi. Nah, hari ini kita mempelajari ini. Babe cuma cerita 1% aja orang udah ngamuk. Iya. Orang udah komplain. Wah, otak-atik gatuk, enak dia ngomong gitu. Nah, kalau orang kayak gitu sini ngopi bareng sama Babe. Babe yang bayarin kopinya deh. Ngerokok, Babe beli rokoknya. Mau cerutu Babe kasih gitu ya. Mau makan. Tapi sharing gitu. Sharing. Ya, jangan lebih objektif gitu kan. Jadi dia ini lupa yang ngeblame kita nih. Lupa dia. Dia mempopulerkan Babe dong. Iya. Dia komen, Babe naik. Iya. Naik lagi, naik ke trafficnya, YouTube apa naik. Kalau dia makin hujat-hujat, jadi terima kasih buat yang hujat, udah menamakan naik Babe, sama Babe. Nah, oke, tanggal lahir tadi, gini bos. Tanggal lahir itu udah takdir. Ya. Takdir boleh dirubah nggak? Bisa nggak takdir dirubah? Ini secara umum. Secara umum. Bisa. Bisa takdir dirubah, bisa ya? Bisa. Nah, itu perintah Allah tadi. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perintah Allah. Perubahan perintah Allah, melanjutkan perintah siapa? Saya nggak tahu yang ya. Saya nggak berani lah bilang ini. Ya. Perubahan perintah Allah, melanjutkan perintah siapa? Ah, itu mungkin perintah setan, ya kan? Gitu ya. Yang miskin udah biarin tetap miskin. Yang bodoh ya tetap bodoh, yang sakit-sakitan sakit-sakitan. Nah, perubahan perintah Allah, melanjutkan perintah setan. Gitu ya. Ya. Jadi sekarang begini, Pak Maliki, saya kasih sebuah ilustrasi dulu. Pak Maliki punya lahan kebun 2 hektar. Di tengah lahan tadi ada batu segede gajah. Di atas batu tadi ada cekungan tanah, ada tanahnya segede pot ya, seluas pot. Space pot tadi. Ada tanahnya tadi. Nah, di situ ada baru tumbuh pohon duren. Kira-kira baru sejengkal. Yeah. Pak Maliki ngelihat, Ustadz Maliki ngelihat, duren. Ada duren ini di atas batu ini. Nah, ya kan? Nah, Ustadz Maliki seneng dengan duren. Mau duren ini tumbuh dengan normal dan berbuah lebat, ya kan? Apa Mas Maliki udah ngeliat itu? Yeah. Saya ulangi, pohon itu takdirnya tumbuh di situ. Yeah. Itu takdirnya tumbuh di situ. Apa yang Ustadz Maliki lakukan?
Aku geser, Yes. pindahin. Itu baru ustadz yang cerdas. Nah, dan GN gitu kan, itu cerdas, gitu kan. Nah itu ustadz yang cerdas. Iya. Nah jadi ini kan dipindahin. Iya, geser. Takdirnya tumbuh di situ, takdir men, itu tumbuh situ merkedek, itu tumbuh di situ. Kalau kita diemin, ini kan nggak mampu menerobos akarnya. Nggak buah sini mati. Iya, kemudian nanti lama-lama akarnya itu memenuhi rongga tadi kan. Nah, kena tiup angin, udah agak tinggi, Ya, 2 meter, depan. tumbang. Bisa mati. Nah, jawaban cerdasnya adalah pindahin. Kita tertakdir lahir di pinggir pantai. Iya. Nah, tertakdir lahir di situ. Kemudian kita beranjak remaja. Kita ngelihat ini udah semakin lapuk. Apa namanya, kaki-kaki tempat kita tinggal tadi di tepi laut yang ini masuk ke air ya. Iya. Rock Nah. kan. Hah? Seiring waktu kan lama kekikis. Iya, lama-lama lapuk. Lapuk. Takdirnya kan lahir di situ. Kalau kemudian Ustadz Maliki pindah ke tempat yang aman, melanggar takdir nggak? Enggak. Enggak. Hijrah. Nah, begitu juga di tanggal lahir kita tadi. Kita udah ngeliat ini tanggal sini orangnya sering ketipu. Itu tanggal di sini orangnya sering ketipu, tanggal di sini orang sering masalah. Babe nggak merubah tanggal lahirnya, tapi mengkias data lahirnya untuk dibikin di KTP ecek-ecek, Iya. untuk mengecoh semesta. Data dia di pemerintah ya biarin, Iya, dokumen-dokumen resmi biarin, itu biarin, nggak bisa dirubah. Kalau yang bisa dirubah di KTP asli itu cuman tanda tangan. Datang ke Disduk Capil, Mbak, Mas, saya mau merubah bentuk tanda tangan di KTP saya. Itu yang bisa dilakukan. Ya, lain-lain prosesnya panjang, pengadilan segala macam. Nah, gitu ya. Nah, jadi tanggal lahir, tanggalnya itu sangat menentukan intelijensinya. Oke. Sangat menentukan intelijensi. Saya ngerubah tanggal dikit, namanya dikias. Saya bikinin KTP-KTP-an gitu, KTP-KTP-an. Ya, kalau dulu kan ganti gitu kan ya. Nah, buat sesuatu yang mirip dengan KTP untuk obat ini. Untuk merubah barcode. Kita rubah barcode-nya ya. Untuk mengecoh semesta. Semesta itu kan saya bilang bisa dikecoh. Karena semesta itu kan bukan Allah, gitu ya. Nah, lalu total tanggal lahir itu menentukan besaran tangki rezekinya. Nah, lagi-lagi pertanyaan Bosman tadi terjawab oleh ini. Kenapa? Total tanggal lahir orang Tionghoa di Indonesia ini 75% itu 8, 9, 10, 11. di atas rata-rata. Sudah memang begitu. Sudah tertakdir begitu. Nah, orang kita pribumi 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 75% begitu. Kita udah tahu ini kuncinya di sini. Kita diemin. Namanya melanjutkan lah. Ya dong, melanjutkan kita. Udah tahu. Orang aja kadang-kadang, nomor platku jelek, ya kan? Diganti kan? Ganti. Nah, kok mau dia ganti? Kok dia nggak berani bilang melanggar takdir itu? Iya. Kalau nomor pilihan aja yang nggak ini sama tim tangga. Iya, karena angka itu adalah nilai itu adalah energi, potensi dan energi. Ya, jadi kita kalau merubah barcode orang, ini bisa ngerubah talent. Di Bandung sana, Banci. Babe rubahin namanya, jadi laki, punya istri, punya anak. Menteri, penjara. Babe suruh beli KTP waktu itu, suami istri. 2 bulan kemudian keluar dari penjara. Kenapa? Dia bukan menjadi yang kemarin lagi. Nah, banyak cerita. Banyak banget yang udah Babe saksiin, yang udah kita rubah-rubah itu memang mereka berubah kok. Berubah. Ya, yang nggak mau berubah itu yang ngelawan. Yang ngebully, nah itu dia nggak berubah. Itu. Oke, jadi ini tiga hal ini yang ada di barcode, di identitas yang tadi. Bangsa apapun ini mengakuin, mereka mau, karena ini ilmu ini universal. Yang konsultasi dari Babe itu dari Amerika, Kanada, Rusia, Jerman, Australia. Orang luar nerima.
Orang dalam ngebully, dapatnya apa dia coba? Ini sains, ini agama, ini ilmiah. Universal. Jadi untuk Rahman, menggapai Rahmannya Allah ini dengan cara universal. Konteks Rahman. Ya, konteks Rahman ini yang kita. Jadi makanya kalau orang Indonesia tanda tangan ada begini, nanti ada negara lain yang energinya keserap kemari. Kenapa Babe berani mengatakan bahwa kalau orang Indonesia tanda simpel dan naik, Indonesia ini akan menjadi mercusuar dunia. Kenapa? Negeri kita kaya raya. Paling kaya di dunia. Di dunia, di muka bumi Indonesia paling kaya raya. Bukti kaya apa tahu? Nah, yang baru viral. Korupsi timahnya aja, korupsinya aja 271 triliun. Bagaimana produksinya? Itu korupsinya dari satu komoditi. Kita punya banyak komoditas lain. Bagaimana kayanya? Ini korupsi 271. Ini pun ini minimum masih ada. 29 berapa itu? Dah. Ini kalau dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia, satu orang dapat 10 juta. Iya. Bagaimana dengan komoditi-komoditi lain yang produksinya? Ini kan korupsinya tadi. Produksinya berapa? Nikelnya gram, kita rasa gram. Greget kita rasanya. Nah gitu kok kita kasih tahu katanya otak-atik gatuk. Ya, ilmu otak-atik gatuk katanya. Jangan dengerin video reels. Cari video panjang Babe. Dengerin baik-baik, kosongkan gelas. Iya, kosongkan gelas. Iya, kosongkan gelas dulu. Jadi biar masuk dia. Diajak untuk sejahtera kok ngebully, diajak untuk jadi pintar kok ngebully. Dia seneng kalau dia jadi budak-budaknya orang, ya. Wah, kagum dengan ini, dengan itu, kagum, oh hebat, oh gampang wow. Wah, cepet wownya itu cepet banget gitu. Jadi mari kita berubahlah. Jadi kita nggak bisa merubah pemerintah. Ibda binafsik ini aja, nggak usah demo-demo. Diri sendiri. Dari kalanganmu, dari lingkunganmu. Karena kelas bawah ini kan gampang dipengaruhi. Buktinya dikasih sedikit milih anu kan. Kasih sedikit milih anu. Nah kita kasih ilmu. Babe dulu tahun 99 tuh bangkrut 6,3 miliar. Babe bukan minta ya Allah berilah saya uang. Bukan, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya Allah. Berilah saya ilmu yang bermanfaat buat diri saya, buat keluarga saya, buat orang banyak. Itu hikmah ya perjalanan. Ya, kalau Babe dulu nggak minta doa untuk orang banyak, kita hari ini nggak ketemu gitu. Yeah. Nah itu ya. Yeah, awal ya. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas, Babe pegang itu. Kita mau nyampaikan, kita mau edukasi dia malah ngebully gitu loh. Dia bilang otak-atik gatuk, nggak ada hubungan tanggal lahir sama nasib udah di tangan Allah. Iya, kau betul 100. Tapi kau belum tahu apa yang aku tahu, gitu kan ya? Kau belum tahu apa yang aku tahu. Itu. Ya. Itu ilmu bagian dari, makanya yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Nah, orang yang punya ilmu itu dinaikkan derajatnya. Iya. Itu. Kira-kira ada pertanyaan atau ada pertanyaan?